Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan hidayah, selalu diberikan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, sehingga kita bisa selalu berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain pada umumnya. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum seseorang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja. Sesuai juga seperti ada yang bertanya, Ustadz, tolong jelaskan bagaimana hukumnya meninggalkan sholat itu dengan sengaja. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, meninggalkan sholat itu ada dua faktor yang sangat mendasar. Yang pertama, meninggalkan sholat itu dengan cara sengaja, atau meninggalkan sholat itu dengan ada rasa malas di hati. Nah, jadi dua faktor inilah yang menyebabkan seseorang meninggalkan sholat itu, yang mana sholat itu sama-sama sudah kita ketahui hukumnya adalah wajib. Di sini saya juga membaca kembali sebuah kitab yang mana Sahih Fiqih Sunnah, Sahih Fiqih Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan juga kepada kita semua bagaimana hukum seorang yang meninggalkan sholat, baik secara dia sengaja ataupun dia sudah berkeyakinan tidak lagi wajib sholat itu, atau baik seorang meninggalkan sholat itu dengan cara dia malas untuk mengerjakan sholat itu atau meremehkannya. Nah, ini dia ya. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa babnya adalah bab sholat, pembahasan tentang sholat. Jadi ini dijelaskan kepada kita, orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak suka dengan sholat. Jadi dia tidak suka dengan sholat, tidak mau dengan sholat, atau dia tidak yakin bahwa sholat itu adalah sebuah perintah dan kewajiban bagi seorang Islam, bagi seorang Muslim. Dia sudah tidak yakin lagi kalau itu merupakan kewajiban baginya, sebuah perintah dari Allah kepadanya. Nah, maka ini para ulama bersepakat bahwa orang ini telah dinyatakan murtad atau keluar dari agama Islam. Artinya ketika dia tidak suka dan tidak mau untuk sholat lagi, maka dia berarti tidak menganggap agama Islam itu adalah agamanya. Kenapa demikian? Karena di dalam agama Islam itu sholat merupakan adalah tiang daripada agama. Nah, dan jika keyakinan ini dia bawa mati, maka bisa jadi dia itu adalah sebagai orang-orang yang tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, karena dia sudah yakin sholat itu tidak wajib, karena dia sudah yakin sholat itu adalah bukan perintah. Nah, ini dia. Namun ketika dia bertobat, sebelum dia mati dia bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita adalah menyadarkan mereka supaya mereka tidak meninggalkan
sholat ini. Yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan sholat karena dia remeh atau malas, meremehkan sholat atau dia malas. Sebetulnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, hukum meninggalkan sholat ini lebih besar dosanya daripada mencuri, merampas harta orang lain dengan secara paksa, atau merampok, atau meminum minuman keras. Hukum meninggalkan sholat ini lebih besar dosanya daripada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Nah, dan dia beralasan tidak ingin melaksanakan sholat itu dikarenakan dia meremehkan perintah atau dia malas. Nah, di sini ada dua pendapat yang menghukumi tentang bagaimana kedudukan seorang muslim yang meremehkan atau malas untuk melaksanakan sholat wajib. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat ini, meremehkan sholat ini atau malas, ini pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa dia juga telah tergolong orang-orang yang kafir. Artinya remeh dan malas untuk melaksanakan sholat. Ini hukum pendapat yang pertama mengatakan orang ini tetap kafir. Orang ini tetap dia murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpendapat seperti ini? Yang pertama, pendapat ini adalah pendapat daripada mazhab Imam Ats-Tsauri. Yang kedua Imam Abu Hanifah. Yang ketiga Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad di dalam riwayatnya. Nah, jadi imam-imam ini mengatakan bahwa orang yang remeh dan malas untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu tetap dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil yang mereka sampaikan? Yang pertama, di dalam kitab ini juga ada man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan secara sengaja atau terang-terangan, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tabrani. Namun kemudian yang kedua, pendapat yang kedua tentang orang yang meninggalkan sholat dengan secara remeh atau malas, ini tidak keluar dari agama, tidak keluar dari agama Islam. Artinya dia tetap beragama Islam dan tidak keluar dengan larangan atau dia tidak mengerjakan perintah sholat ini. Dia tidak keluar dari agama Islam. Nah, pendapat ini diyakini oleh mazhab Sa'id bin Jabir, Sya'bi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ishaq, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Nah, serta salah satu pendapat dari Imam Mazhab Syafi'i juga. Mazhab daripada Imam Syafi'i juga mengatakan. Nah, ini adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara remeh dan malas tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Apa dalil yang dia sampaikan? Para ulama ini menyampaikan kepada kita. Yang pertama, di dalam surat An-Nisa ayat 4 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan dia mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, ini dalil dari pendapat yang menyatakan bahwa meremehkan dan malas untuk melaksanakan sholat tidak keluar dari Islam. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan dari Mu'adz bin Jabal, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa harramahu Allahu 'alan nari." Barang siapa yang bersaksi bahwa Allah adalah Rabb yang wajib disembah, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan atasnya neraka. Nah, ini adalah dalil yang disampaikan atau dikutip dari kitab yang sangat tebal ini, yang menjelaskan kepada kita semua, yang mana intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam hadis lain Allah menyatakan kepada kita, bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah, yang mana di antara laki-laki, kemudian laki-laki dan kesyirikan dan kekufuran, ya, di antara perbedaan antara laki-laki yang muslim dengan orang-orang yang berbuat kemusyrikan dan orang-orang kafir adalah as-shalah, atau meninggalkan salat. Jadi kalau kita seorang muslim meninggalkan salat, apa bedanya kita dengan orang kafir yang mereka juga tidak salat? Kalau kita seorang muslim tidak melakukan salat, berarti kita apa bedanya dengan mereka? Karena salat adalah merupakan pembeda antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan kepada kita, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha. Apabila salatnya itu baik, maka dia akan bahagia, akan beruntung, wa najaha, dan dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khusira, dan apabila dia rusak, maka ia adalah orang yang sengsara dan orang yang paling merugi. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari intinya marilah kita bersama-sama untuk menjadikan salat ini adalah kewajiban bagi kita, merupakan suatu perintah yang kita wajib untuk melaksanakannya. Jangan kita lalaikan sholat, jangan kita tinggalkan sholat, karena dengan sholat kita akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.